Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang mengikuti Sal ke dalam perpustakaan Elbaf. Di sana ada banyak hal menarik seperti buku-buku penting dan beberapa poneglyph biasa yang bisa dibaca oleh Robby. Di tempat itu juga Sal mengungkap kepada Luffy soal identitas asli buah iblis yang dia konsumsi, yang mana itu bukan Gomu-Gomu no Mi, melainkan Hito-Hito no Mi model Nika, sang dewa matahari yang diyakini oleh banyak raksasa Elbaf. Kemudian, dari dalam suatu ruangan di perpustakaan itu, muncul seorang karakter baru. Dia adalah manusia yang terlihat sudah sangat tua, yang usianya mungkin sepantaran dengan Garp atau bahkan lebih tua dari Garp. Pada usia seperti itu, dia masih memiliki tubuh yang tampak, masih kuat dan cukup segar. Dia tidak kaget ketika melihat bajak laut topi jerami sedang berada di sana, sebab dia sudah tahu bahwa bajak laut Giant Warrior pergi menjemput mereka di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu. Sal pun memperkenalkan bahwa orang itu ternyata adalah Louis Arnott. Bila kita ingat kembali, Louis Arnott merupakan salah satu penjelajah terkenal yang menulis buku berjudul Breakman. Dia adalah orang yang memberi nama Pulau Little Garden, dan dia pun pernah menulis soal Elbaf seperti yang dikutip dalam 2 chapter lalu. Dalam catatannya itu, Louis Arnott memperingatkan orang-orang luar Elbaf yang datang ke sana untuk jangan terlalu berlama-lama di negeri para raksasa itu. Ternyata Louis Arnott sekarang ini malah memilih untuk tinggal di Elbaf dan membangun hubungan yang baik dengan Jaguar di Sal. Sal bilang Louis adalah temannya. Dulu sewaktu masih muda, Louis Arnott telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dia pun mengetahui berbagai hal tentang sejarah dan kebenaran yang disembunyikan, sehingga dia pun menjadi buronan dari pihak pemerintah dunia. Robin pun tampak antusias dalam pertemuan dengan Louis Arnott itu. Dia mengaku senang sekali bisa berjumpa dengan orang yang memiliki minat yang sama dalam mencari kebenaran dunia. Louis pun berkata sebenarnya di tempat ini masih ada lebih banyak lagi orang-orang dengan minat seperti itu selain dirinya dan Sal. Menurut sang mantan penjelajah tersebut, sebentar lagi Robin bisa bertemu dengan beberapa dari mereka, karena mereka ada di Elbaf dan sebentar lagi akan datang juga ke perpustakaan itu. Sal menambahkan, perpustakaan ini telah menjadi markas untuk komunitas yang tertarik dengan sejarah dan kebenaran dunia. Orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu pun bukan hanya manusia dan raksasa saja, melainkan juga ada dari berbagai ras lainnya. Robin menjadi semakin penasaran dan meminta penjelasan lebih lanjut soal hal itu. Sal pun menjelaskan, salah satu orang dari komunitas mereka berasal dari ras yang pernah Zoro hadapi dalam perang Wano Kuni yang lalu. Zoro yang mendengar itu pun langsung teringat dengan King, dan Sal pun membenarkan perkataan dari Zoro itu. Sal sudah tahu melalui berita siapa lawan Zoro di Wano Kuni, sehingga dia tahu bahwa Zoro menghadapi King yang merupakan anggota ras Lunaria. Salah satu anggota komunitas mereka di perpustakaan itu juga adalah ras Lunaria. Zoro pun berkata orang-orang dari ras tersebut sangat tangguh dan cukup merepotkan. Sal tertawa dan menyetujui perkataan dari Zoro, sebab anggota komunitas mereka yang berasal dari ras Lunaria itu pun adalah petarung yang sangat kuat. Sanji lalu menanggapi dengan kebingungan karena Sanji pernah mendengar dari Queen bahwa King merupakan satu-satunya yang tersisa dari ras Lunaria. Sal pun menjawab kebingungan itu dengan bilang bahwa sebenarnya masih ada ras Lunaria yang lain, hanya saja mereka hidup dengan sembunyi-sembunyi sehingga keberadaan mereka sulit untuk dicari dan diketahui oleh orang-orang. Cara hidup seperti itu memang harus dilakukan oleh ras Lunaria karena mereka memang terus diburu dari dulu sampai saat ini. Luffy pun bertanya mengapa ras tersebut diburu, dan Sal menjawab itu karena mereka dianggap musuh oleh pemerintah dunia. Selain orang dari ras Lunaria, masih ada lagi beberapa ras lain yang ikut tergabung juga dalam komunitas mereka, seperti ras Bucanir, ras Mata Tiga, ras Ming, dan ras manusia ikan. Mendengar manusia ikan disebut membuat Jinbei tertarik untuk bertanya. Dia ingin tahu di mana orang itu sekarang. Lalu Sal menjawab dia sedang keluar seperti yang lain, tapi nanti juga akan kembali tak lama lagi. Jinbei pun penasaran siapa sebenarnya manusia ikan yang tergabung dalam komunitas itu. Sal menjelaskan bahwa manusia ikan itu dulunya adalah anggota dari kelompok bajak laut terkenal, bahkan kelompok itu yang paling terkenal di seluruh dunia. Saat semua menjadi penasaran, Sal mengungkap bahwa manusia ikan tersebut adalah kru bajak laut Roger yang bernama Sunbel. Nama Sunbel pertama kali disebutkan dalam SBS volume 96 ketika Eiichiro Oda mengkonfirmasi nama-nama anggota bajak laut Roger. Jadi Sunbel sekarang ini tinggal di Elbaf dan tergabung dalam komunitas Sal. Para kru bajak laut topi jerami pun terkejut saat mendengar ada kru Roger di negeri itu.
Sal kemudian mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dia bilang, kru Roger di sana tidak hanya satu orang saja. Jadi selain Sunbelt, masih ada lagi kru Roger yang lain yang ada di Pulau Elbaf juga. Tentu kita bisa menduga bahwa mantan kru bajak laut Roger yang ada di Elbaf selain Sunbelt adalah Skipper Gaban. Sosok tersebut memang sudah banyak terindikasi muncul dalam arc Elbaf ini. Orang nomor 3 dalam bajak laut Roger itu pasti berperan besar juga dalam petualangan bajak laut topi jerami. Mengingat Riley sebagai orang nomor 2 dalam kelompok bajak laut Roger juga berperan banyak dalam petualangan Luffy dan kawan-kawan. Luffy ini memang adalah seorang penerus Joy Boy, yang mana berarti dia juga adalah penerus dari Roger. Semua tujuan-tujuan yang tidak bisa Roger capai di masa lalu akan dicapai oleh Luffy di masa sekarang ini. Jadi tentu para mantan kru Roger juga akan ikut andil dalam membantu Luffy. Arc Elbaf ini memang menyimpan banyak kejutan dan akan menjadi kisah yang panjang dengan berbagai hal menarik di dalamnya. Dengan begitu, maka tak heran jika kita akan melihat banyak karakter penting yang terlibat di sini. Setelah itu, Louis Arnold mulai berbicara tentang Pulau Elbaf. Dia berkata kepada bajak laut topi jerami, walau belum lama mereka tiba di sana, tapi mereka pasti sudah melihat betapa menakjubkan dan ajaibnya negeri para raksasa itu. Di Elbaf, segala sesuatu memiliki ukuran yang luar biasa dan ada berbagai hal indah seperti dalam dunia fantasi. Wajar jika orang-orang luar yang datang ke negeri itu menjadi terpukau dan ingin berpetualang lebih jauh di sana. Namun Louis Arnold menjelaskan sebenarnya ada potensi bahaya besar juga di Elbaf, sehingga dia pernah menulis dalam catatannya untuk orang luar agar tidak berlama-lama di tempat itu. Para kru bajak laut topi jerami pun menjadi sangat penasaran tentang bahaya apa yang dimaksud itu. Louis Arnold pun berkata, di Elbaf akan terjadi suatu peristiwa besar yang disebut sebagai Ragnarok. Ragnarok terinspirasi dari cerita dalam mitologi Nordik karena Elbaf memang banyak mengambil referensi dari mitologi tersebut. Saat Ragnarok terjadi, akan ada pertempuran dahsyat yang membawa kehancuran besar di Elbaf dan akan menelan banyak korban. Dia tahu soal ini dari ramalan kuno di negeri Elbaf. Jadi, dulu ketika Louis Arnold menjelajahi Elbaf untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan banyak tetua raksasa. Mereka semua pun menceritakan soal ramalan itu kepada Louis Arnold. Awalnya, Louis tidak mau percaya terhadap ramalan, tapi seiring berjalannya waktu, dia yakin bahwa ramalan itu memang benar akan terjadi. Masalahnya adalah kapan Ragnarok akan terjadi masih sangat misterius. Itu bisa terjadi kapan saja tanpa disangka-sangka. Maka dari itu, melalui catatannya, Louis Arnold memperingatkan orang-orang untuk tidak berlama-lama di Pulau Elbaf, karena siapa tahu Ragnarok terjadi saat orang-orang itu sedang berada di sana. Mendengar itu pun membuat Usopp tertarik untuk bertanya, jika memang orang-orang luar sebaiknya tidak berlama-lama di Pulau Elbaf karena ada potensi Ragnarok bisa terjadi kapan saja, mengapa Louis Arnold malah memilih untuk tinggal di Pulau Elbaf saat ini? Selain itu, mengapa orang-orang dalam komunitas Sal pun memilih untuk tinggal berlama-lama di negeri Elbaf? Louis Arnold pun menjawab, salah satu alasan mengapa dia memilih tinggal di Elbaf, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Sal, Louis Arnold adalah seorang buronan. Dia mengetahui berbagai hal tentang rahasia dan kebenaran dunia sehingga dia diburu oleh pemerintah dunia. Elbaf adalah tempat yang cukup aman sehingga tinggal di sana berguna untuk melindungi diri sendiri dari pihak luar. Namun, ada alasan lain yang lebih besar dari itu. Sebenarnya Louis Arnold memang tertarik untuk terlibat dalam Ragnarok. Walau dia tahu ada bahaya besar dalam peristiwa itu, tapi dia ingin untuk tetap berada di sana saat peristiwa tersebut terjadi. Sama hanya dengan orang-orang dalam komunitas Sal, mereka semua juga tahu tentang ramalan itu dan ancaman besar di dalamnya. Tapi mereka semua tetap ingin berada di Elbaf meskipun Ragnarok bisa terjadi kapan saja. Mendengar itu, membuat Luffy tersenyum lalu berkata, dia harap dia juga berada di Elbaf ketika peristiwa bernama Ragnarok itu terjadi. Zoro pun menanggapi dengan bilang, sepertinya Ragnarok itu terlihat sangat menarik. Sal pun melihat Luffy lalu berkata, sepertinya harapan Luffy akan menjadi kenyataan untuk ikut terlibat dalam pertempuran Ragnarok itu. Pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika memang ditakdirkan untuk berperan besar dalam peristiwa yang luar biasa itu. Tak lama berselang, tiba-tiba ada seseorang yang memasuki perpustakaan. Orang itu adalah anggota ras Lunaria yang tadi dibicarakan. Mengejutkannya, orang tersebut dalam keadaan terluka yang cukup serius. Sal dan Louis Arnold pun kaget karena mereka tahu tubuh ras Lunaria terbilang sangat kuat, sehingga aneh rasanya ketika melihat orang itu terluka sedemikian rupa. Mereka pun bertanya apa yang telah terjadi. Lalu dia bilang di tengah perjalanan ke perpustakaan dia diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat itu adalah siluet misterius yang sempat muncul di hutan Elbaf beberapa chapter yang lalu. Keadaan di Elbaf ini semakin meriah dengan banyaknya karakter luar biasa yang terlibat di sana. Ini menegaskan bahwa pertempuran di Pulau Elbaf akan lebih dahsyat dari pertempuran-pertempuran pada arc sebelumnya. Di pihak protagonis ada beberapa orang yang merupakan bagian dari para peneliti di perpustakaan Sal. Salah satunya adalah Louis Arnold, sosok penjelajah yang legendaris. Sangat menarik untuk melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh sang legenda itu.
Selain itu juga ada para mantan kru Roger seperti Sunbelt dan Skipper Gaban. Lalu ada juga beberapa orang dari ras yang berbeda, seperti ras Lunaria yang disebutkan tadi. Sedangkan untuk karakter legendaris di pihak antagonis, ada sosok siluet misterius yang terlihat di hutan Elbaf dan sempat membuat ras Lunaria tadi terluka cukup parah. Sosok legenda antagonis itu pasti sangat kuat, dan selain dia pun, seiring berjalannya arc Elbaf ini, akan ada semakin banyak lagi karakter antagonis yang bermunculan. Karena jika karakter protagonisnya banyak, tentu harus diimbangi dengan antagonis yang banyak juga, supaya pertempuran di Pulau Elbaf berjalan dengan semakin menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1134. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.